Barakallahu fiik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. إخوة الإيمان, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat-nikmat ini adalah nikmat-nikmat terbesar. Nikmat yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini selalu bersama kita selama kita hidup. Karena inilah nikmat yang insya Allah akan menyertai kita ketika kita hidup di alam dunia ini, ketika kita di alam barzakh, setelah kita meninggal dunia, sampai nanti insya Allah ya Rabbana ya Karim, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabb. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masih tentang rukun iman. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menyinggung sebagian tentang tauhid rububiyah, ya. Kita bahas tentang iman kepada Allah, dan iman kepada Allah itu akan benar ketika terpenuhi 4 hal, yaitu mengimani wujudnya Allah. Yang kedua adalah mengimani bahwa Allah Maha Esa dalam rububiyahnya. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam uluhiyahnya. Dan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Esa di dalam nama-nama dan sifatnya. Dan pada kesempatan sebelumnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita telah membahas tentang wujudnya Allah dengan cukup mendalam insyaallah. Kemudian tentang rububiyah, ya, tentang tauhid rububiyah ini perlu antum pahami bahwa orang-orang musyrikin Quraisy, mereka ini tidak menolak tauhid rububiyah. Mereka meyakini akan hal itu. Mereka meyakini dalam jiwa mereka, dalam diri mereka, tidak ada yang menentang. Ya, artinya Muslim maupun kafir tidak ada yang menentang akan hal ini. Sebagaimana beberapa dalil yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Ankabut ayat 61. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menundukkan matahari, niscaya mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ayat yang serupa banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Yusuf ayat 106, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Mayoritas mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan imanuhum qauluhum Allahu khaliquna wa yarzuquna wa yumituna. Ya, mereka di antara imannya mereka bahwa mereka mengatakan Allah yang menciptakan kami. Allah yang memberi rezeki kepada kami. Allah yang mematikan kami. Fahadha iman ma'asyirki ibadatihim li ghairahu. Inilah imannya mereka, namun iman bersama kesyirikan. Bagaimana kesyirikan itu? Yaitu mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini harus berada di dalam keyakinan kita bahwa tauhid rububiyah tidak menjadikan seseorang itu menjadi seorang muslim. Ya, tauhid rububiyah belum menjadikan seseorang itu muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Karena pada hakikatnya orang-orang musyrikin Quraisy mengimani akan hal ini. Namun iman mereka ini tidak diakui oleh Nabi SAW. Tidak cukup sampai seperti itu. Dan tetap mereka dianggap sebagai orang-orang musyrik oleh Allah Subhanahu wa taala
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita bertanya, jadi jika demikian, apa yang menyebabkan mereka ini diklaim atau dituduh masih dikatakan sebagai orang-orang musyrik? Padahal mereka mengimani Allah satu-satunya mencipta, Allah satu-satunya mengatur, Allah satu-satunya memiliki alam semesta. Kenapa mereka tetap dianggap sebagai orang-orang musyrik? Karena mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan perantara-perantara lain selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ini sebagai tawassulnya mereka kepada Allah, ya, mencari perantara-perantara lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ditanya, jangan menyembah perantara-perantara tersebut, kamu jangan minta kepada Latta, Uzza dan yang lain sebagainya. Mereka akan mengatakan, kami tidak menyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara kami di dalam beribadah kepada Allah, supaya mereka membuat kami semakin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini klaimnya mereka. Di dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni, agama yang tulus, yang ikhlas, yang tidak ada syirik di dalamnya, tidak ada cabang di dalamnya, hanya Allah saja di dalam beribadah kepadanya. Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali selain Allah, penolong-penolong selain Allah, mereka mengatakan mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Subhanallah, ikhwatal iman. Itulah dalih mereka di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka menjadikan apa yang mereka sembah sebagai perantara-perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, ini perbuatan syirik mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini beribadah kepada selain Allah dan mereka jadikan selain Allah itu sebagai perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah layak ada perantara antara kita dengan Allah di dalam beribadah? Sebagian mereka mengatakan, Anda saja jika ingin bertemu dengan presiden, Anda tidak bisa tiba-tiba saja datang kepada Pak Presiden. Anda membutuhkan perantara, membutuhkan orang dekatnya untuk menyampaikan hajat dan keinginan Anda kepada Pak Presiden tersebut. Artinya itulah alasan mereka, sehingga mereka ini menjadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah logika ini bisa diterima antara seorang makhluk dengan Khaliknya, dengan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita coba bertanya kepada yang bersangkutan, yang berdalil dengan cara seperti ini. Wahai saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, saya bertanya kepada Anda, ya, tanyakan kepada yang bersangkutan, apakah boleh kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pemimpin yang paling adil yang pernah ada di muka bumi? Menyerupakan Allah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu misalnya. Atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz misalnya. Apakah boleh? Tidak boleh. Terus bagaimana Anda menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pemimpin yang tidak tahu dan tidak mau tahu urusan rakyatnya kecuali jika ada yang memberitahu? Ya. Pemimpin yang butuh perantara, pertama, bisa jadi karena memang dia tidak tahu menahu tentang rakyatnya, tentang kondisi rakyatnya. Ya, tidak tahu menahu. Karena dia tidak tahu tentang kondisi rakyatnya, butuh seseorang yang memberitahu dia.
akan kondisi rakyatnya sehingga dia mengambil keputusan turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh rakyatnya tersebut. Sekarang pertanyaannya, apakah ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi? Tidak ada. Jadi asumsi yang pertama ini terbantahkan, tertolak bahwa Allah tidak butuh perantara karena tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah di langit maupun di bumi. Segala sesuatu di langit di bumi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mungkin tahu, tapi mungkin tidak tersentuh hatinya untuk menolong. Tidak tersentuh hatinya untuk menyelesaikan. Sang pemimpin bisa jadi tahu, tapi dia butuh seseorang yang memberikan motivasi kepada sang pemimpin tersebut, sehingga dengan begitu sang pemimpin ini mau turun tangan untuk menyelesaikan rakyatnya. Dia tahu, tapi sok tutup mata. Nah, pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya Ar-Rahmanur Rahim, Al-Barrur Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, rahmat dan kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Mustahil. Sangat mustahil. Jadi, mustahil Allah Subhanahu wa taala butuh perantara karena tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Mustahil Allah butuh perantara karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan tidak ada yang lebih mengasihi dan menyayangi melebihi Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa jadi karena faktor ketiga, untuk mempertahankan kekuasaan, seorang pemimpin perlu mendengar nasihat dan omongan dari perantara-perantara, yaitu menteri-menteri, penasihat-penasihat yang ada di sekitarnya. Jangan sampai dia dikudeta dan digulingkan dari kekuasaannya karena tidak peduli dengan omongan-omongan orang-orang dekatnya. Apakah juga Allah Subhanahu wa taala juga bisa diserupakan dengan kondisi ini? Mustahil. Ya, mustahil. Nah, artinya segala asumsi yang dengannya seseorang berasumsi bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh perantara, ini terbantahkan. Tidak ada asumsi sesuatu pun ya yang bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh perantara. Karena lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang di langit, segala yang di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala segala yang di langit dan di bumi. Tidak ada yang memiliki intervensi sedikit pun, punya saham, ya, punya turut serta saham, turut andil, ikut mensupport Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ini adalah di antara beberapa hujjah akliyah yang bisa kita jadikan sebagai hujjah di dalam menjawab syubhat mereka-mereka yang berasumsi bahwa Allah Subhanahu wa taala butuh perantara. Ya, butuh perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagai tambahan hujjah, Allah Subhanahu wa taala kemudian pertanyaan berikutnya, jika dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara, apakah perantara itu mutlak dinafikan antara Allah dengan makhluknya? Tidak. Ya, tidak mutlak dinafikan. Kita butuh perantara antara kita dengan Allah, tapi dalam masalah risalah, dalam hal risalah. Al-Quran tidak tiba-tiba sampai ke kita. Allah tidak berfirman langsung ke kita, namun melalui perantara. Tentang apa ibadah kepada Allah, bagaimana tata caranya. Tidak tiba-tiba kita mengetahuinya atau berinisiatif secara individu. Tapi kita butuh perantara untuk mengetahui ibadah apa yang benar, bagaimana melaksanakannya. Artinya kita butuh perantara dalam risalah, tapi tidak butuh perantara dalam ibadah. Ya, perantara kepada Allah adalah dalam hal risalah dan wahyu. Adapun ibadah antara kita dengan Allah tidak ada perantara.
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku dekat. Allah sendiri yang menjawab, aku dekat. Allah tidak katakan, qul, katakan Allah dekat. Tidak, Allah, fa inni qarib, aku dekat. Allah langsung yang menjawabnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan hambanya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mengimani tauhid rububiyah untuk menegaskan ya akan tauhid uluhiyah. Ya, iman kepada tauhid rububiyah ini apa maslahat dan manfaatnya? Untuk semakin menegaskan tauhid uluhiyah. Ini yang harus ada di dalam diri kita. Ya, sebagaimana yang telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan manusia-manusia sebelum kalian agar kalian bertakwa. Keyakinan ini setelah ketemu siapa yang menciptakan kita, siapa yang menciptakan kedua orang tua kita, siapa yang menciptakan nenek moyang kita, siapa yang menciptakan seluruh manusia. Setelah ketemu jawabannya, maka itulah dialah satu-satunya berhak untuk disembah, tidak ada yang lain. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam contoh yang lain, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka menyembah Tuhannya rumah ini. Hendaklah mereka menyembah Tuhannya rumah ini. Siapa Tuhannya rumah itu? Tuhannya Ka'bah, rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan kepada mereka dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, yang memberikan keamanan kepada mereka dari kekhawatiran dan ketakutan. Ini dua nikmat yang seringkali kita juga lupakan. Nikmat terbebas dari rasa lapar dan nikmat keamanan. Ya, kapan kita berterima kasih kepada Allah diberikan kemerdekaan, diberikan keamanan. Tidak ada penjajah di negeri ini. Ya, disingkirkan penjajah itu tanpa jerih payah yang sangat berarti bagi negeri kita. Ya, artinya kita bukan berbicara tentang jumlah korban yang meninggal dunia, tapi kemerdekaan itu terjadi artinya secara tiba-tiba karena Amerika menurunkan bom atomnya di Hiroshima Nagasaki. Kemudian beberapa hari berikutnya kesempatan bagi kita untuk melakukan subhanallah. Ya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bebas dari rasa lapar, nikmat, diberi keamanan, diberi kemerdekaan, bisa tumbuh, bisa mengadakan kajian dengan tentram masing-masing kita di rumah kita sendiri-sendiri saat ini. Ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak ada klaim di antara orang-orang musyrikin terdahulu yang mengingkari akan tauhid rububiyah ini. Mereka meyakini Allah satu-satunya mencipta, mengatur, memberi manfaat, yang menyebabkan turunnya azab dan madarat dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang mengingkari. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan ini telah menegaskan kepada kita bahwa jika ada seseorang yang meyakini ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala bagi langit dan bumi, bagaimana nasibnya langit dan bumi ketika ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala? Akan rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzan ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi 'amma yasifun." Tidak pantas bagi Allah untuk mengangkat seorang anak. Tidak mungkin Allah punya anak. Tidak ada sesembahan atau Tuhan lain bersama Allah. Karena jika ada Tuhan lain selain Allah, yang sesembahan yang memang memiliki sifat-sifat Tuhanan seperti Allah, artinya dia juga mencipta,
dia juga mengatur, memiliki sebagian atau keseluruhan dari alam semesta ini, idzal la dzahaba kullu ilahin bima khalaq. Maka setiap sesembahan, setiap Tuhan itu akan membawa makhluk ciptaannya, wala ala ba'dhuhum ala ba'dhin. Maka sebagian pencipta akan berperang melawan sebagian pencipta yang lainnya dengan menggunakan tentara dari makhluk-makhluk ciptaannya untuk saling berperang satu dengan yang lain. Subhanallah ya amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Nah, ini ikhwatal iman menunjukkan kepada kita bahwa jika ada pencipta langit dan bumi selain Allah Subhanahu wa taala, akan hancur alam semesta ini, akan rusak. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 22, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Andai kata di langit dan di bumi ini ada pencipta lain selain Allah, maka rusaklah langit dan bumi. Ya, jika ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, tauhid uluhiyah atau tauhidul ilah. Nah, untuk memudahkan bagi kita memahami Rabb dan ilah ini, kata Rabb dan ilah, kata Rabb dan ilah ini adalah dua kata yang sering ada familiar di telinga kita. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Diartikan apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Diartikan dengan Tuhan, dengan kata Rabb. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Diartikan apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Padahal ada dua kata yang berbeda. Ada Rabb, ada ilah. Ada Rabb, ada ilah. Di dalam bahasa Indonesia, dua-duanya diartikan dengan Tuhan. Namun, ada perbedaan. Bukan hal yang sama. Ya, dua hal ini berbeda. Untuk memudahkan bagi antum untuk memahami bahwa dalil tentang hal ini sangat clear dan jelas di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nas. Surat An-Nas. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas. Lanjutannya, ilahin nas. Ya, segala katakanlah, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Rajanya manusia. Ilahnya manusia. Ada Rabb, ada ilah. Berbeda ya akhi. Ya. Ini untuk menegaskan kepada antum semuanya nanti. Ya, bagi yang sudah ngaji lama insya Allah paham. Ada sebagian orang yang menebarkan syubhat. Ya, menebarkan keraguan-keraguan dengan mengatakan, kok tauhid dibagi-bagi sih? Ini apa? Mirip dengan Trinitas nih misalnya. Ya. Ini ada yang beranggapan dengan kejahilannya atau dengan hawa nafsunya, dia mengatakan yang seperti itu. Pembagian ini adalah apa yang disampaikan oleh para ulama a'immatus salaf terdahulu, para ulama-ulama salaf terdahulu, berdasarkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan pembagian ini juga untuk memahamkan kepada kita. Karena ketidakpahaman akan hal ini bisa menyebabkan seseorang ke dalam kesyirikan karena ketidakpahamannya. Ya, berapa banyak, ya sebagai contoh ya, berapa banyak orang terjerumus ke dalam tauhid, ke dalam kesyirikan, dalam uluhiyah, perbuatan syirik, hanya karena tidak paham tauhid rububiyah dan uluhiyah. Antum insya Allah sering dengar orang yang mengatakan, meminta-minta ke kuburan syirik enggak sih? Meminta-minta ke kuburan syirik tidak. Meyakini punya jimat, keris, akik dan lain sebagainya yang memiliki tuah apa? Benda bertuah tertentu, punya ada isinya gitu ya. Saya nggak tahu isi coklat atau isi keju, tapi ada isinya begitu. Ya, yang mengatakan bahwa oh benda ini ada isinya. Selama saya pegang benda ini, waduh, setiap cewek dekat saya langsung jatuh cinta. Misalnya begitu. Ya, merasa punya kekuatan dengan benda-benda yang dia miliki. Apakah yang seperti itu syirik enggak sih? Maka sebagian yang tidak paham tauhid rububiyah dan uluhiyah akan mengatakan, selama Anda tidak meyakini bahwa kuburan tersebut, wali itu, keris, akik dan lain sebagainya ini, Anda tidak meyakini sebagai Tuhan pencipta selain Allah,
yang memiliki kuasa rububiyah, mencipta dan mengatur dan memiliki, selama Anda meyakini bahwa itu tetap di tangan Allah, nggak apa-apa, itu nggak syirik. Insya Allah logika sesat ini seringkali terucapkan pada sebagian orang dan tidak sedikit di antara mereka adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Antum sampaikan, kita sampaikan kepada mereka, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, minta ke kuburan-kuburan keramat, meyakini adanya keris akik yang bertuah dan lain sebagainya, keris akik dan sebagainya ini ya, meyakini itu semuanya, dengan tetap meyakini Allah yang mencipta dan mengatur dan memiliki alam semesta, itu persis keyakinannya orang-orang musyrikin Quraisy yang karena itulah Nabi SAW memerangi mereka. Ya, karena itulah Nabi SAW memerangi mereka. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita harus memahami dengan benar apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah ini adalah inti kehidupan. Inti kehidupan. Rahasia kenapa kita ada di muka bumi. Kenapa kita diciptakan? Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Adalah untuk beribadah. Dalilnya firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ada ini untuk beribadah. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus diiringi dengan tauhid. Ya, tidak akan benar ibadah tanpa tauhid. Yaitu beribadah kepada Allah saja. Tidak ada sekutu lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang hamba melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, melihat kemahagungan Allah Subhanahu wa taala, melihat nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, melihat bahwa Allah yang telah memberi makan kepadanya, bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita pakai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa selamat dari segala mara bahaya dan musibah kecuali jika Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menyelamatkan kita. Kita mengakui segala nikmatnya, kita mensyukuri nikmatnya, maka kita menunaikan tauhidul ibadah atau tauhid uluhiyah. Yaitu beribadah kepada Allah yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa takut dan berharap kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang ada pada dirimu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 53. Tsumma idza massakumud dzurru fa ilaihi taj'arun. Kemudian ketika kalian ditimpa musibah, kemudian kalian berlari mengharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah misi tujuan hidup kita. Misi tujuan diutusnya para nabi dan para rasul. Misi diturunkannya seluruh kitab-kitab suci. Yaitu terangkum semuanya di dalam satu ayat. Yang itu ada di dalam Ummul Kitab. Kalau kita ngaji sekarang Ummus Sunnah, induknya hadis, induknya sunnah. Ummul Kitab, Al-Quran, induknya Al-Quran surat Al-Fatihah. Nah, inti dakwah para nabi dan para rasul. Inti dan isi semua kitab-kitab suci ada di dalam firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya dengan ini hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Segala bentuk ibadah hanya ditujukan kepada Allah semata. Tidak boleh sholat kepada selain Allah. Tidak boleh menyembelih hewan korban kepada selain Allah. Tidak boleh sujud kepada selain Allah.
Tidak boleh tawaf mengelilingi salah satu rumah atau kuburan yang lain kecuali Ka'bah. Ya, tidak boleh bernazar, tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Tidak boleh bertawakal karena tawakal itu ibadah kecuali hanya kepada Allah. Nggak boleh tawakal kepada keris, aki, dan yang lain sebagainya, jimat. Tidak boleh berdoa karena doa itu ibadah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid uluhiyah atau tauhidul ilah atau tauhidul ibadah. Ya, ini nama-namanya. Supaya paham bahwa setelah mengakui Allah satu-satunya mencipta, mengatur dan sebagainya, maka kita harus melakukan segala aktivitas ibadah kita karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, untuk memudahkan antum lebih memahaminya, tauhid rububiyah itu adalah apa yang Allah kerjakan. Tauhid uluhiyah adalah apa yang kita kerjakan. Ya, tauhid rububiyah apa yang Allah kerjakan, mencipta, mengatur, memiliki alam, itu apa yang Allah kerjakan. Tauhid uluhiyah itu apa yang kita kerjakan. Ya, ini untuk supaya memahamkan kita semuanya. Dengan semakin paham, semakin mudah bagi kita untuk merealisasikan tauhid ini di dalam kehidupan kita. Adapun dalil-dalilnya di dalam Al-Quran agar kita beribadah kepada Allah saja, ya, dalilnya adalah beribadah hanya kepada Allah saja, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, banyak sekali. Contoh surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala semata dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida dalam surat At-Taubah ayat 31. Ya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang satu. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas hanya milik Allah. Hak ibadah ini tujuannya kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah, bukan untuk yang lain. Ketika ada seorang melakukan suatu aktivitas ibadah dalam nas Quran, nas hadis, bahwa aktivitas yang dilakukan suatu ibadah dan ditujukan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kita harus mengetahui lawannya tauhid. Lawannya tauhid uluhiyah ini adalah kesyirikan. Ya, syirik ini, apa itu syirik? Yaitu ketika seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa, ibadah tidak? Doa itu ibadah. Ketika seorang berdoa kepada Allah, beribadah. Nah, ketika dia memalingkan doa ini bukan kepada Allah, tapi doa kepada wali tertentu, syekh tertentu, kuburan tertentu, habib tertentu, jin, kepada malaikat, kepada nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau nabi yang lainnya, ya, itu dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Ya, perbuatan syirik. Allah berfirman sebagai contoh, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban untuk Tuhanmu. Artinya di sini menunjukkan agar kita salat dan menyembelih hewan kurban karena Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika ada seorang menyembelih hewan kurban, ditanya, kenapa kamu menyembelih hewan ini? Oh ya, ini syarat untuk naiknya atap rumah. Karena saya mau pasang atap rumah ini, jadi sebagai syarat syukuran berapa ratus ribu atau juta, ini untuk syarat yang diminta. Kita tanya, siapa yang minta? Siapa yang minta syarat itu? Allahkah yang meminta? Bukan. Syaitan sembah dari selain Allah lah yang meminta itu. Kamu telah mengikuti syarat yang diminta oleh setan-setan selain Allah yang kamu sembah, yang dengan itu kamu menjadi seorang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Harus paham ini, ikhwatal iman. Sehingga kita paham betul apa itu la ilaha illallah.
Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah tapi praktek kita masih melakukan kesyirikan. Wal iyadu billah. Wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis kesyirikan. Nah, detail tentang perbuatan syirik dan lain sebagainya antum insyaallah dalam kajian-kajian tauhid itu telah dibahas oleh sebagian dari ustaz-ustaz kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu tauhid al-asma was sifat. Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah ini yaitu kita meyakini bahwa kita wajib menetapkan setiap nama yang Allah tetapkan untuk zatnya. Menetapkan setiap nama yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa taala. Nama dan sifatnya. Dan di dalam menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini tidak dengan akal fikiran, tapi dengan wahyu. Ya. Karena tidak ada yang lebih tahu tentang Allah melebihi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah setelah Allah Subhanahu wa taala melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam memberikan nama tidak boleh kita memberikan nama kepada Allah dengan nama yang kita karang-karang sendiri. Ya. Memberikan sifat dengan sifat yang kita karang-karang sendiri nggak boleh. Harus dengan nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena Allah telah menegaskan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah yang baik tersebut. Surat Al-A'raf ayat 180. Artinya dengan nama-nama itu nama-nama milik Allah, bukan nama-nama yang kita sematkan bagi Allah. Ini jangan sembarangan. Allah itu maha keren. Misalnya dengan enaknya kita mengatakan nama-nama yang tidak pernah Allah tetapkan untuk zatnya. Ya. Misalnya sang arsitek yang maha ulung agung misalnya. Kenapa dengan kata Al-Khaliq, Al-Bari? Kenapa? Cukup sebutkan Al-Khaliq, Al-Bari. Ya. Ini penamaan harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga ya di antara yang kita tetapkan di dalam nama adalah kita tetapkan sifatnya. Beda dengan nama makhluk. Nama makhluk ini seringkali seseorang memiliki nama tertentu, tapi dia tidak memiliki sifat seperti yang ada di dalam namanya. Contoh seseorang misalnya, namanya Rahmat, tapi orangnya emosional, temperamen, suka malak orang, suka mukul, jahat, nggak ada rahmat sama sekali. Padahal namanya Rahmat, ya. Ini sebagai contoh saja. Sedangkan Allah Ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang di antara konsekuensi dari nama itu bahwa kasih sayang Allah maha luas meliputi segala sesuatu. Ya. Dan setiap nama, setiap sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak serupa sama sekali dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Perhatikan ayat ini, ya. Allah menafikan keserupaan dengan apapun dan di saat yang bersama Allah memberikan dua sifat di akhir ayat itu. As-Sami'ul Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Maha mendengar, Maha melihat. Sifat mendengar dan melihat apakah ada pada makhluk? Ada. Tapi apakah dengan penamaan yang sama kemudian hakikatnya sama dengan apa yang ada pada Allah? Tidak. Maka di dalam akidah Ahlussunnah di dalam hal ini yaitu kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam Al-Qur'an dan kita nafikan segala sesuatu yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Demikian pula juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya ketika Allah menetapkan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, maka kita tetapkan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Tapi mendengar dan melihatnya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Al-Alim, Maha mengetahui, Maha berilmu.
Apakah sama ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk? Tidak sama. Ilmunya makhluk ini dari tidak tahu, kemudian lupa setelah dia tahu. Tapi ilmunya Allah tidak ada yang seperti itu. Ya, tidak serupa dengan makhluknya. Ini terkait dengan nama. Terkait dengan sifat, misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zatnya ini bersemayam di atas arsy. Sebagaimana dalam surat Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih bersemayam di atas arsy, berada di atas arsy. Dan banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan akan hal ini. Maka kita wajib tetapkan bahwa Allah benar-benar bersemayam di atas arsy. Bagaimana? Enggak boleh kita bertanya bagaimana. Allah tidak serupa dengan makhluk, sesuai dengan kemahagungan dan kemuliaannya. Yang kita tahu, yang kita yakini, Allah Maha benar. Allah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya tidak mungkin apa yang Allah firmankan ini tidak benar. Tidak mungkin. Tidak mungkin ketika Allah menyebutkan suatu ayat dengan tujuan untuk memuji zat-Nya yang Maha Agung, kemudian ternyata ayat itu mengandung sesuatu yang kurang dan negatif. Dan logika kita yang main-main dengan itu seakan-akan lebih memuliakan Allah ketimbang ayat Al-Quran. Ini mustahil. Ya, bagaimana logika fulan, alan, logika orang-orang ini yang memain-mainkan ayat, mentakwil-takwil ayat, membelok-belokkan makna dari yang semestinya bisa lebih diterima ketimbang apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Ya, apakah Allah berfirman dengan kinayah, dengan sesuatu yang tidak jelas, tidak terang-terangan, tidak belak-belakan? Apa yang ditakuti? Ya, apa ada yang lebih fasih? Ya, lebih benar ucapannya, lebih fasih, lebih paham untuk menyampaikan sesuatu, ya, lebih berani terang-terangan melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini perlu kita tekankan kepada diri kita. Artinya di dalam segala penetapan nama dan sifat ini harus seperti itu, ya, harus kita tetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah tanpa harus membayangkannya, apalagi menyerupakan dengan makhluk, apalagi sampai menolaknya. Karena seseorang yang menolak sifat, karena apa? Karena pada awalnya dia menyerupakan. Dia bayangkan, oh kayak makhluk dong, kayak si fulan, nggak mungkin, mustahil nih. Akhirnya setelah dia menyerupakan dengan makhluk, baru kemudian dia tolak. Ya, harus dipahami bahwa itulah awal di antara sebab seseorang menyimpang di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tauhid, iman kepada Allah telah kita bahas secara keseluruhan. Ya, kita telah bahas secara keseluruhan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memang saya mendalamkan hal ini terkait tentang iman kepada Allah supaya pemahaman kita benar. Ya, jangan sampai tauhid iman kepada Allah yang merupakan pondasi, ya, yang merupakan pondasi dari segala iman yang lainnya, seseorang memiliki cacat di dalam hal itu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai ada cacat di dalam masalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beberapa sesi kajian kita membahas tentang iman kepada Allah secara khusus. Adapun nanti ketika iman kepada malaikat dan lain sebagainya, insya Allah kita akan membahasnya secara lebih global, ya, tidak lebih mendalam sebagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang mendasari segala aktivitas dan semakin benar iman kepada Allah, harusnya semakin baik akhlak dan perangai dan sikap dan perilakunya. Harusnya seperti itu. Karena sangat korelasi, sangat nyambung antara ngaji tauhid dengan ngaji akhlak, ini nyambung. Maka Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan menyakiti dan mengganggu tetangganya. Sangat nyambung antara iman dengan akhlak. Sangat nyambung antara iman dengan akhlak. Jadi jangan sampai kita yang belajar, yang ngaji ini, kemudian kita masih
kacau di dalam berakhlak dan bersikap. Harusnya ketika kita sudah ngaji tauhid, sudah hijrah, terutama paham tauhid yang benar, itu akan berdampak di dalam akhlak dan perangai serta perilaku kita. Bagaimana kita dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan sahabat kita, dengan guru-guru kita. Harus berakhlak semuanya dengan benar. Ya. Dan berakhlak itu karena dibangun dari dasar iman kepada Allah. Karena bukan cukup sekedar tauhid, terutama tauhidul asma wa sifat ini, kemudian membuat seseorang, saya paham Ustaz, teori tauhid asma wa sifat. Baik, kita bertanya, Anda bertanya kepada antum beriman Allah Maha mendengar, Maha melihat? Iya, beriman Ustaz. Allah. Bagaimana imannya Allah Maha mendengar dan Maha melihatnya Allah? Allah mendengar segala sesuatu tidak ada batasnya dan tidak serupa dengan makhluknya. Allah Maha melihat segala sesuatu tanpa batasnya dengan kemahaagungan dan kemuliaan Allah dan tidak serupa dengan makhluknya. Baik. Sekarang saya bertanya, apakah Allah tahu dengan segala maksiat yang Anda lakukan ketika sendirian? Ketika Anda tidak ada seorang pun kecuali antar Anda dengan gadget Anda misalnya. Ketika Anda sendirian di kantor dan sedang mengotak-atik anggaran misalnya. Apakah Allah tahu, melihat dan mendengar itu? Di mana iman Anda ketika itu? Di mana iman kita ketika itu? Ini buah dari ngaji tauhid, buah dari ngaji iman, melahirkan sifat muraqabah, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu menjadi akhirnya ujung-ujungnya akan menjadi salah satu yang akan mengantarkan kita kepada top level keimanan, yaitu ihsan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini, monggo silahkan kalau ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan. Barakallahu fikum. Halo Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas untayan ilmu serta nasihatnya Ustaz. Baik, ikhwata fil azan wa ghayyakum, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Boleh raise hand baik di Zoom atau di Clubhouse, nanti akan Ana bantu untuk urutannya. Untuk di back channel nanti akan dibantu untuk dibacakan juga oleh Akh Agung. Sepertinya sudah ada penanya yang raise hand. Boleh dinaikkan Akh Agung untuk Ukti Siti Juwairiyah sepertinya. Oh, sepertinya belum bisa. Ini ada penanya dari back channel, Ustaz, penanya dari kolom chat. Akh Agung mohon dibacakan. Karena izin bacakan. Ada pertanyaan dari Ukhti Lydia May. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kaum muslimin dimanapun berada. Izin bertanya Ustadz, bolehkah puasa Asyura sedangkan puasa Qadar Ramadan belum terlaksana? Jazakumullah khair. Baik, ini sudah berlalu ya, puasa Asyura. Namun penting untuk kita pahami. Puasa Asyura ini adalah ibadah puasa sunnah. Para ulama, para fuqaha di dalam menetapkan puasa Asyura yang diniatkan qadha puasa Ramadan. Jumhur ulama mengatakan boleh. Boleh dengan niat misalnya puasa Asyura dan di saat bersamaan mengqadha puasa Ramadan. Namun ada sebuah athar wallahu a'lam bishawab dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang beliau ini membedakan antara mengqadha puasa Ramadan dengan Asyura. Namun pada saat itu athar itu menyebutkan bahwa Umar bin Khattab belum mengqadha puasa Ramadannya. Beliau puasa Asyura dan kemudian baru mengqadha puasa Ramadan sesudahnya. Dan ini juga merupakan hujjah terhadap pertanyaan yang ditanyakan bahwa boleh seseorang walaupun belum terbayarkan puasa Ramadannya, kemudian dia puasa Asyura. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Anda sempat di WhatsApp, Mas Agung. Silakan untuk dibacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Izin Ustaz. Ini dari Ukhti Filiani Sagita. Silakan Akh Agung, mohon dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustadz dan penyelenggara untuk ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Izin bertanya 2 pertanyaan. 1, berkaitan dengan tawasul. Beberapa hari yang lalu, saya dinasihati orang tua agar sebelum minum obat baca basmalah, minta kesembuhan dari Allah, dan kemudian tawasul kepada Rasulullah SAW, baca sholawat 3 kali. Berarti baca sholawatnya tidak perlu Ustadz, hanya basmalah sajakah? Mohon nasihatnya Ustadz. Itu untuk pertanyaan pertama Ustadz. Yang kedua, apakah Asmaul Husna harus dihafal semua? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khair. Baik. 2 pertanyaan di sini. Pertama, ini ada nasihat dari orang tuanya untuk membaca basmalah sebelum minum obat plus bersalawat. Ya. Dan bersalawat itu disebut dengan tawassul. Ini di antara keawaman masyarakat kita tentang hal ini, sehingga bersalawat dianggap bertawassul kepada Rasulullah SAW. Beda, sangat beda. Ya, tawassul ini ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Tawassul yang syar'i yang dibolehkan adalah pertama ketika seorang tawassul dengan menyebutkan Asmaul Husna. Di antara misalnya Bismillahirrahmanirrahim, misalnya, atau Bismillah, atau berdoa Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullahu. Ini meminta kepada Allah dengan menyebutkan Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, tawasul dengan amal soleh yang dilakukan oleh seseorang. Ya, seperti ketika seseorang Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami mendengar seruan yang mengajak kami untuk beriman kepadamu dan kami pun beriman ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Maka wahai Tuhan kami, karena iman kami tersebut ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, tutupilah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Ini bertawassul setelah menyebutkan imannya kepada Allah dan mengikuti Nabi dan para Rasul. Kemudian tawassul yang boleh yang ketiga adalah dengan doa orang soleh yang masih hidup. Dengan doa orang soleh yang masih hidup. Jadi ketika antum minta tolong kepada seorang teman yang soleh atau seorang guru, seorang syekh, tolong doakan saya ya, saya kena masalah begini dan begitu. Misalnya seperti itu. Ini diantara tawassul yang dibolehkan. Adapun misalnya mengucapkan sholawat, ini bukan tawassul kepada Nabi SAW, tapi ini termasuk bagian dari amal soleh yang kita lakukan. Termasuk dari amal soleh yang kita lakukan. Jadi ini bukan bentuk tawassul kepada Nabi yang dimaksud. Ya. Namun sebagian orang, kadang tawassul itu ada lagi yang mengatakan bahwa tawassulan itu adalah dengan bertawassul itu dengan ngirim Fatihah. Ini juga tidak paham dengan tawassul. Tawassul itu secara harfiah artinya mencari jalan untuk semakin dekat. Mencari jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Jika kita mencari jalan untuk semakin dekat kepada Allah, apa yang kita lakukan? Ibadah, amal saleh, beriman dan beribadah kepada Allah. Seperti 3 contoh yang Anda sebutkan tadi. Yaitu dengan menyebutkan Asmaul Husna, dengan menyebutkan amal saleh kita, dan dengan doa orang saleh yang masih hidup. Ya. Jadi kalau tadi ditanya minum obat, membaca bismillah dan kemudian bersalawat 3 kali, ini sebetulnya bukan dilarangnya bukan karena itu masuk dalam konteks tawassul yang dilarang, tapi masuknya adalah karena melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, itu bid'ah. Itu minum obat sambil bersalawat terlebih dahulu. Ya, ini tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Cukup baca basmalah dan minum obat. Ya, bismillah dan minum obat. Dan jika antum ingin menambahkan kekuatan obat yang antum minum misalnya, atau juga agar dilindungi oleh Allah dari madarat dari obat tersebut, cukup dengan ruqyah. Ruqyah diri Anda dengan meletakkan tangan di tempat yang sakit, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan yang semisalnya. Wallahu a'lam bishawab.
Kemudian yang kedua, apakah Asmaul Husna harus dihafal secara keseluruhan? Kalau dikatakan harus itu berarti wajib, jawabannya tidak. Ya, kalau ditanya harus itu artinya wajib, maka jawabannya adalah tidak. Namun jika dimaksud adalah apakah menghafalnya itu dalam konteks sunnah, maka iya. Ya, sunnah artinya dihafalkan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhala al-jannah. Dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama dan barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa 99 nama inilah sedikitnya yang harus dihafal oleh seseorang. Ya, yang harus dihafal adalah dari 99 nama yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada penanya langsung. Selanjutnya Alfa akan bertanya langsung. Tafadhol. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada dua pertanyaan di sini. Pertama, melihat praktek ahli ruqyah. Subhanallah, ana perhatikan ada dampak negatif dari sering menonton hal yang seperti itu. Sehingga seringkali orang-orang yang ana perhatikan yang ada salah satu anggota keluarga yang doyan sekali dengan menonton hal-hal yang seperti ini. Sehingga seakan-akan orang di sekitar dia melihat orang ini seakan-akan separuh hidupnya berada di alam gaib. Ya. Maksudnya bagaimana seakan-akan hidupnya separuhnya ada di alam gaib? Yaitu dia ini selalu mengaitkan banyak hal dengan, wah ini kena sihir, ini digoda jin, ini begini, ini begitu, ini begini, terus begitu. Ya, ketika barang nggak laku-laku, wah coba diruqyah. Oh baik, coba diruqyah, coba diruqyah. Oh ini ada kesurupan, oh ini ada terus demikian. Jadi selalu mengaitkan hal-hal materi yang fisik yang kelihatan ini dengan hal-hal yang bersifat jin, setan, sihir, dukun dan yang semisalnya. Ya, sehingga seringkali tidak rasional di dalam bersikap. Ya, tidak rasional. Mungkin saja ada benarnya, tapi tidak selalu ketika misalnya, oh kamu ini kok begini ya, suami istri yang sering bermasalah. Mungkin kalian ada yang hasadnya, ada yang mainin nih, ada yang jin, ain, setan, jin, dan sebagainya. Selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat seperti itu. Nah, yang seperti ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah itu tidak benar dan itu berbahaya bagi kehidupan seseorang. Sehingga subhanallah ketika beberapa waktu berinteraksi dengan anak dan kemudian anak ajak untuk ya lebih melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan beliau ya walaupun kita mengimani adanya jin, setan, sihir dan lain sebagainya, kita mengetahui hal itu, tapi tidak terbawa kenyataan hidup kita kepada hal-hal yang bersifat seperti itu. Ya, jangan sampai kita kebawa kepada hal-hal yang seperti itu di dalam kehidupan. Anda perhatikan banyak sekali yang suka menonton acara-acara yang seperti ini di media sosial, di YouTube dan sebagainya, itu selalu anak nakal sedikit, oh ini ke bawah jin, ini ada yang nempel kepadanya, oh ini begini dan begitu, terus demikian. Walaupun juga ikhwatal iman, ya ketika misalnya antum melihat hal-hal seperti itu,
Dan antum membiasakan diri dengan membiasakan meruqyah anak, mendoakan anak, kemudian meruqyah diri sendiri. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan sunnah dan tidak selalu harus ada kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang sifatnya mistis, magic, dan yang sebagainya, sihir, dan yang sebagainya. Itu yang harus dipahami terkait tentang pertanyaan pertama. Adapun yang kedua tentang ruqyah sunnah versus ruqyah syirik. Bagaimana kita membedakannya? Ruqyah sunnah, yang artinya praktek ruqyah sunnah ini, yaitu dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sekali hadis-hadis doa. Ya, Bismillah, 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 A'udzubillahi min syarri ma ajidu wa hadir, misalnya. Ya Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Banyak sekali doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita membacanya ketika meruqyah untuk seseorang, meruqyah seseorang. Jadi jelasnya adalah ruqyah sunnah yang dibaca doa yang jelas dari Quran dan sunnah. Ruqyah syirik adalah membaca jampi-jampi, mantra-mantra, gumaman-gumaman yang tidak bisa dicerna. Dibaca apa sih? Ya, dan ditambah lagi dengan adanya style dukun yang nampak. Bukan style itu bukan dalam hasil tampilan fisik, karena sudah tampilan fisik dukun sudah nggak laku sekarang. Dukunnya sudah bertampilan fisik dipanggil seperti kiai dan dipanggil ustadz. Ya, Anda pernah melihat salah satu liputan ya yang akhirnya katanya si ustadz dipanggil ustadz. Ya, dia mengaku salah dan sebagainya, diproses oleh polisi. Dia dipanggil ustadz dengan punya piaraan jenglot, ya. Jin kecil itu ya dianggap sebagai piaraan. Nah, itu subhanallah, dan dipanggil ustadz, dia memproduksi uang yang luar biasa. Ini subhanallah ini. Ya, pegangannya jin, setan, tapi dipanggil ustadz. Ustadz ini pegangannya Al-Quran, pegangannya sunnah Nabi SAW, kitab-kitabnya para ulama, bukan pegangannya jenglot. Ya, yang pegangannya jenglot ini dukun, jin, setan, sesama saudara, sesama mereka. Jangan sampai salah di dalam mengustadkan seorang ustadz. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fikum. Allah. Baik, selanjutnya Akh Agung mungkin mau bertanya dulu sebelum Masya Allah. Jazakallah khair, akhi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustadz selalu diberkahi kesehatan, dan doa saya untuk Ustadz dan Imam Nawawi yang telah memberikan pengetahuannya kepada kita melalui kitabnya hari ini, dan juga teman-teman sepengajian hari ini. Semoga selalu diberkahi dan dicerahkan pemikiran kita dengan ilmu ini. Ustadz, saya ingin bertanya tentang syafaat Rasulullah. Ada seringkali kita kan diminta bersalawat untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Nah, bagaimana tentang sifat syafaat dari Rasulullah di saat hari akhir ini, Ustadz? Apakah itu memang berdasarkan kehendak Rasulullah yang beliau memberikan syafaatnya langsung kepada umat-umatnya yang beliau pilih? Ataukah misalnya memang melalui perantara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perantara mungkin ya, atau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan syafaat Rasulullah? Mohon maaf jika pertanyaannya sedikit awam, Ustadz, karena benar-benar butuh pemahaman ini, karena biar Anda tidak salah ketika bersalawat dan meniatkan bersalawat. Begitu, Ustadz. Jazakallah khair, Ustadz Ali. Barakallahu fiik, akhi. Masya Allah. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang harus kita yakini, yang punya hak mutlak syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Rasulullah SAW atau yang lainnya. Yang punya hak mutlak salawat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Siapa yang bisa memberi syafaat kepada, yang bisa memberi manfaat, memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Siapa? Tidak ada. Walillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik yang lain. Ya.
Jadi jika Nabi SAW nanti pada hari kiamat memberikan syafaat, maka syafaat itu tidak akan bisa diberikan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ini pasti. Tidak akan mungkin Nabi tiba-tiba saya memberi syafaat. Maka jika antum membaca hadis syafaat yang panjang, antum membaca di sana, kita bukan langsung, oh kita kan tahu jawabannya, pasti Nabi saja memberi syafaat, maka kita langsung ke Nabi Muhammad saja, potong kompas. Tidak. Kita datang ke Nabi Adam alaihissalam, ke Nabiullah Nuh alaihissalam, ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ke Nabiullah Musa alaihissalam, ke Nabiullah Isa alaihissalam, baru terakhir ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bukan Nabi langsung, ya saya beri syafaat, tidak. Ketika Nabi SAW memang aku orangnya, maka Nabi SAW berdiri. Kemudian Nabi SAW sujud. Selama yang telah hanya Allah yang tahu berapa lama Nabi SAW sujud. Kemudian Allah bukakan untukku, kata Nabi, kalimat-kalimat pujian yang tidak pernah dibukakan kepada siapapun dari makhluknya. Dan Nabi SAW memuji Allah dengan kalimat-kalimat pujian yang tidak pernah diucapkan oleh makhluknya siapapun. Setelah itu, baru Allah mengizinkan, sal, tu'tah, washfa, tusyafa, mintalah, engkau akan diberi. Berilah syafaat, engkau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa yang punya syafaat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang punya syafaat. Nabi SAW diberi izin untuk memberikan syafaat. Dan apakah Nabi SAW setelah diberi izin untuk memberi syafaat bisa semau-maunya memberi syafaat kepada siapa yang beliau kehendaki? Tidak bisa. Ya, wala yashfa'una illa liman irtada. Ada syarat yang kedua. Pertama, izin syafaat dari Allah bagi yang akan memberi syafaat. Kedua adalah bahwa si pemberi syafaat tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi. Jika ada seorang nabi ingin memberi syafaat kepada seseorang yang tidak diridhoi Allah, tidak akan mungkin syafaatnya berlaku. Contohnya syafaat Nabi Nuh untuk anaknya, untuk istrinya, tidak berlaku oleh Allah. Innahu laisa min ahli, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Bukan keluargamu itu Nuh. Itu Allah amalnya tidak baik. Buang dia. Ya. Tidak berlaku syafaat Nabi Nuh alaihi salam untuk putra kandungnya sendiri. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah. Nah, oleh karena itulah di antara ikhtiar seseorang agar mendapatkan nantinya ya Rabb, kita tidak diharamkan dari syafaat Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamati ya Rasulullah?" Siapakah manusia yang paling bahagia nanti pada hari kiamat dengan mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ikhlas dari hati. Dengan penuh ikhlas dia mengucapkan la ilaha illallah. Betul-betul dia dengan paham dan mengerti maksud dari kalimat la ilaha illallah. Dan dengan pemahaman yang paham terhadap kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkan itu dengan hatinya. Bukan dia mengucapkan la ilaha illallah namun masih terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Lanjut anak, izin bertanya dulu Ustadz, apakah Ustadz masih ada keluangan waktu untuk beberapa pertanyaan dari teman-teman, baik yang bertanya langsung atau di kolom chat. Kira-kira dari Ustadz adakah batasan waktu tertentu Ustadz? Mohon nasihatnya. Ahlan wa sahlan. Silakan Ahram. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke penanya langsung dulu. Di sini ada Fatih. Mohon untuk tidak melembutkan suaranya dan jangan lupa untuk mengucapkan salam serta mendoakan Ustadz. Tafadhol, Fatih.
Itu yang ditanyakan ini pertanyaannya terkait tentang hukum menyebut Sayyidina di dalam bersalawat. Dalam sholat Ustaz. Iya, salawat dalam salawat dan salat. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis salawat ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan para sahabat, silahkan yang punya kitab misalnya Al-Azkar karya Imam Nawawi atau Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, silahkan buka bab salawat, ya, atau punya kitab sifat salat Nabi, ya terutama pembahasan kitab dalam sifat salat Nabi, malah ada pembahasan secara khusus terkait tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh ukhti tadi, yaitu hukum mengucapkan Sayyidina di dalam salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ingin Anda sampaikan pertama, kalimat-kalimat salawat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu semuanya adalah dari sebagian besarnya dari pertanyaan para sahabat. Ya, pertanyaan para sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik. Ya Rasulullah, kami mengetahui cara bersalawat, cara mengucapkan salam kepadamu. Kaifa nusallim, kami bersalawat kepadamu. Maka Nabi SAW mengucapkan, qulu, ucapkanlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu lafaz salawat yang Nabi kita ajarkan. Kemudian lafaz salawat yang lain yang diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, ya, innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini serupa dengan yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini yang keempat. Yang kelima, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang keenam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Ini yang keenam. Yang ketujuh yang terakhir, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari 7 kalimat yang diajarkan oleh Nabi, dari 7 bentuk sholawat ini, tidak ada satupun yang menggunakan Sayyidina. Tidak ada satupun yang menggunakan Sayyidina. Ya, kadang orang mengatakan, itu kan Nabi yang menyampaikan. Mungkin jika benar, kalau memang Nabi tidak mengucapkan Sayyidina untuk diri beliau. Namun kita tanya balik. Nah, Nabi menyampaikan kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada murid pencatat hadis. Kenapa tidak ada seorang pun dari para sahabat atau tabi'in dan sebagainya menambahkan Sayyidina? Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali. Kenapa tidak ada seorang pun mengucapkan Sayyidina di dalam sholawat kepada Nabi? Harus diingat satu hal. Nabi kita Muhammad SAW pernah berpesan, "Idza haddatstukum fala tazidunna alayya." Jika aku menyampaikan kepada kalian suatu hadis, jangan pernah menambahi sedikit pun. Jangan pernah menambahkan hadisku sedikit pun. Nah, ini harus kita pahami bahwa ketika menambahkan Sayyidina, ini penambahan kepada hadis Nabi SAW yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itulah hikmahnya kenapa semua periwayat hadis yang meriwayatkan hadis ini
silakan merujuk kalau misalnya tidak puas melihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, tidak puas melihat dalam kitab Al-Azkar An-Nawawi atau yang lainnya, silakan merujuk kepada kitab-kitab induk aslinya, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya. Tidak ada satupun dari mereka yang menambahkan Sayyidina. Karena apa? Karena mereka paham bahwa menambahkan atau membubuhi hal yang seperti ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu tidak boleh. Kemudian juga Al-Imam, ada seorang alim di antara ulama mazhab Syafi'i, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau pernah ditanya akan hal ini. Ya, pernah ditanya tentang hal ini. Beliau menjawab bahwa yang benar adalah mengikuti yang bersumber dari Nabi SAW. Dan jangan beranggapan, kata beliau, bahwa menambahkan hal ini sebagai bentuk merendahkan diri dan menghormati, memuliakan Nabi SAW. Jangan pernah beranggapan seperti itu. Karena kata beliau bahwa mengikuti ajaran Nabi itu lebih beradab ketimbang kamu menambah-nambahkan sesuatu yang tidak beliau ajarkan. Dan beliau juga menyampaikan, kata Ibnu Hajar. Coba Anda lihat Imam Syafi'i misalnya, di antara ulama yang sangat menghormati dan mengagungi Nabi SAW. Di dalam menulis buku-buku beliau, di awal pengantar bukunya, Imam Syafi'i tidak menambahkan Sayyidina, tapi beliau mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya tanpa Sayyidina, padahal Imam Syafi'i. Nah, ini sekedar contoh salah satu beberapa dalil dan hujjah kenapa kita tidak menambahkan Sayyidina di dalam sholawat dan sholat kita. Namun kalau ada bertanya, misalnya dalam khutbah atau dalam ceramah, ya kita bukan dalam sholat ya, berkata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, misalnya seperti itu. Hanya sebagai penyebutan pengkabaran bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai sayyid, sebagai pemimpin kita, sebagai imam dan yang penghulu kita. Maka kita katakan memang benar adalah sayyid kita. Secara sifat beliau memang memimpin kita, adalah orang yang paling mulia, yang paling diagungkan dan dimuliakan di antara kaum muslimin. Dan bentuk memuliakan dan mengagungkan beliau adalah tidak melebihi apa yang beliau ajarkan, tidak menambahkan, tidak mengurangi, sebagaimana apa yang beliau ajarkan. Itu bentuk kita mensayyidkan, ya, menganggap Nabi kita Muhammad sebagai Nabi kita Muhammad SAW sebagai sayyid yang kita panuti dan kita ikuti beliau. Wallahu a'lam bishawab. Wafiq barakallah. Selanjutnya Akh Naufal, tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas Ustaz telah mengisi kajian tersebut. Kajian ini, Ana ingin bertanya Ustaz. Ma huwa sa'adah Ustaz? Apa itu sa'adah Ustaz? Karena Ana selalu membaca hadis, ada tentang 4 kebahagiaan, dan terus ada lagi tentang mendekatkan diri kepada Allah Ustaz. Lalu bagaimana Ustaz itu sa'adah tersebut Ustaz? Syukran jazilan Ustaz. Pertanyaannya ini satu kajian sendiri. As-sa'adah, arti kebahagiaan. Siapa yang tidak mencari kebahagiaan? Seorang yang ingin bahagia, maka dia harus mendatangi pintunya. Seringkali ketika seseorang itu ingin bahagia, tapi salah jalan. Bahagia itu letaknya di mana? Di kepala kita, di kantong kita, di rekening kita, di kendaraan kita yang kita tunggangi, di rumah yang kita tinggali, atau di hati kita. Kebahagiaan itu di hati ya akhi. Kebahagiaan itu bukan karena faktor pakaian yang kita pakai, bukan karena gadget yang hebat, bukan karena kendaraan, bukan karena pasangan. Hati. Hati. Di hati kebahagiaan itu. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, wahai Muhammad. Ini firman Allah dalam surat Al-Insyirah yang mengajarkan kepada kita bahwa yang melapangkan dada, yang memberikan kebahagiaan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan itu di hati. Bukan di mana-mana, di hati. Ketika kita mencari kebahagiaan, saya akan bahagia kalau saya jalan-jalan keliling Indonesia.
Apakah terbeli kebahagiaan itu? Saya akan bahagia jika saya memperoleh rumah di mana. Ketika saya memiliki pekerjaan ini, ketika gadget yang ini, ketika jam tangan, ketika pakaian, ketika ini dan ini. Benarkah setelah mendapatkannya bahagia? Kita tahu bahwa segala sesuatu itu sangat berharga bagi kita sebelum kita punya. Kenyataannya manusia seperti itu. Antum mengharapkan punya apa nih? Ya? Memiliki kendaraan tertentu, memiliki calon pasangan yang seperti apa yang kita dambakan, itu akan sangat bernilai sebelum kita miliki. Setelah kita memilikinya, biasa saja. Ya Allah, itu dunia. Itu dunia. Jadi, kalau mencari kebahagiaan ini dari selain Allah, selain mendekati pintunya, dan mencari kebahagiaan dengan mencoba mengisi selain hati, maka tidak akan ketemu kebahagiaan. Kemudian juga, karena kebahagiaan itu di hati. Ya, jadi jangan cari bahagia itu dari materi. Kemudian yang kedua, karena bahagia itu di hati, dan hati ini untuk apa diciptakan? Untuk apa hati diciptakan? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hati ini di antara hikmahnya dia diciptakan adalah untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika antum di dalam hati antum, ketika antum memikirkan sesuatu masuk ke dalam hati kita, apa yang kita pikirkan? Sebagian besar yang masuk ke dalam hati kita itulah yang merusak kebahagiaan. Ya, apa itu sebagian besar? Segala sesuatu selain Allah. Hanya Allah saja. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tentram. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang masuk ke dalam hati selain Allah Subhanahu wa taala itu yang membuat rusaknya hati. Sebagaimana langit dan bumi, lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata, andai kata di langit dan di bumi ada sesembahan-sesembahan selain Allah akan rusak langit dan bumi, demikian pula hati. Ketika di dalam hati ada selain Allah, rusak hati itu. Antum ketika mencintai sesuatu bukan karena Allah, maka itu yang akan merusak kita. Apakah itu pasangan? Apakah itu anak? Apakah itu jabatan? Apakah itu popularitas? Jika bukan karena Allah, itu akan merusak kita. Akan menyiksa kita. Akan mengkhianati kita. Namun, kalau cintanya karena Allah, segala sesuatunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi karena kita hati ini diciptakan untuk mengenal Allah, untuk tunduk kepadanya, maka mustahil orang itu bisa bahagia, bisa tentram, bisa tenang, bisa merasa sejuk, nikmat di dalam kehidupan ini. Di dunia walaupun sementara. Kenapa sih orang beriman itu selalu nikmat keadaannya? Walaupun orang lain melihatnya sedang menderita. Sakit, sedang sakit. Mukmin sedang sakit. Mukmin yang sedang sakit, dia tidak akan mengeluh. Karena dia tahu ini salah satu bentuk ujian. Dan ketika Allah menguji, artinya Allah mencintainya. Dia tidak akan mengeluh. Itu yang dinanti dan ditunggu. Jika memang itu jalannya, itu yang ditunggu dan dinanti. Orang lain kasihan, si fulan kasihan, si fulan kasihan. Tapi yang dikasihani bahagia, sedang senang. Karena sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap antum, setiap kita ini di dalam menjalani hidup. Kita ini mengharap untuk dekat dengan untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untuk kita.
Setiap kita berharap untuk mendapatkan segala sesuatu yang positif dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Setiap kita di dalam menjalani hidup selalu berusaha untuk menjauh dari segala sesuatu yang kita khawatirkan, yang berbahaya untuk kehidupan kita. Mendapatkan maslahat, dijauhkan dari segala madarat yang berbahaya. Dan juga di samping kita mendapatkan apa yang kita inginkan yang bermanfaat untuk hidup dan dijauhkan dari yang berbahaya, kita didekatkan kepada sarana-sarana yang membuat kita semakin dekat kepada hal-hal yang baik tersebut, dan ditutup dari semua pintu yang mengatakan dan membuat kita semakin dekat kepada bahaya dan madarat. Dan antum tahu, kita tahu semuanya, dengan kajian tauhid ini, bahwa segala yang kita harapkan, segala yang kita khawatirkan, segala yang kita inginkan untuk semakin dekat kepadanya, segala sesuatu yang kita khawatirkan agar kita jangan sampai didekatkan kepada hal tersebut, yaitu kemudaratan dan kebinasaan, semuanya di tangan siapa? Di tangan Allah. Artinya orang yang paling aman hidupnya adalah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ibadah, memohon pertolongan. Ini ada isyarat, ada gambaran yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di awal-awal Madarijus Salikin. Beliau menyampaikan bahwa sekuat apa ibadah yang dilakukan oleh seseorang, sebesar itu pula pertolongan Allah kepada orang tersebut. Ketika ibadahnya parsial, pertolongannya juga parsial. Ketika ibadahnya utuh, maka pertolongannya akan utuh kepada hamba tersebut. Yaitu artinya orang yang paling bahagia. Maka tidak ada manusia yang lebih bahagia melebihi Nabi kita Muhammad SAW. Karena tidak ada manusia yang lebih kenal kepada Allah. Dan tidak ada hati yang lebih beribadah dan takut dan bertakwa kepada Allah melebihi hati beliau SAW. Nabi SAW. Insyaallah. Barakallahu fiik Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz, pertanyaan mungkin dari Ikhwan ada di pertanyaan tertulis. Satu lagi. Ini juga mungkin sebagai pertanyaan penutup dari Hendra. Coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa-doa kita bisa merubah apa yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang tepat adalah apakah doa kita bisa merubah takdir? Ya, karena yang di Lauhul Mahfuz segala perubahan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi catatan takdir ini bertingkat. Nanti insya Allah kita membahasnya ketika membahas iman yang ke-6, iman qada dan qadar. Jadi takdir itu ada takdir yang memang Allah bagikan setiap tahun. Catatannya diketahui oleh para malaikat. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar dibagikan catatan takdir setahun. Nah, ini yang bisa dirubah dengan doa. Ini yang bisa dirubah dengan doa. Dan segala perubahan yang ada di catatan takdir tahunan ini tadi, segala perubahan yang ada di Lauhul Mahfuz juga ada. Semuanya tercatat. Ya, segala yang perubahan itu, oh si fulan nanti akan berdoa begini dan begitu, dan akibat doa nantinya menjadi begini dan begitu. Itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seringkali kita salah di dalam memahami perubahan takdir. Miskin jadi kaya, oh berubah takdirnya. Sakit jadi sehat, berubah takdirnya. Ya, biasa-biasa kemudian jadi orang terkenal, pejabat, presiden, berubah takdirnya. Yang mengatakan berubah itu siapa? Kita-kita yang sangat-sangat tidak tahu tentang hakikat hidup kita. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala apakah ada perubahan? Allah Maha tahu akan segala sesuatu. Jangankan terkait tentang 1, 2, 10, 20, 30 tahun ke depan. Nasib kita nanti di akhirat Allah sudah tahu. Ya.
kita mengatakan berubah karena kita mengalami sesuatu yang berbeda dari apa yang kita alami sebelumnya. Maka kita katakan, saya berubah nasib saya. Tapi bagi Allah tidak ada yang berubah. Ya, karena perubahan itu pun sudah diketahui dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazakumullahu khairan Ustaz. Kita sudah memasuki di penghujung waktu kajian ini. Ana mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang belum sempat dinaikkan sebagai penanya karena waktu juga sudah sangat larut. Untuk Umi Arkan, Akh Taufikah, juga teman-teman penanya ya Suci dan juga Ukhfira. Al-afu, dan semoga kita bisa bersama lagi di kesempatan berikutnya sehingga pertanyaan-pertanyaan bisa diajukan langsung kepada Ustadz dan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang belum jelas bagi kita. Taib Ustadz, insya Allah kita akan melanjutkan di pekan ke depan. Bismillah, semoga Allah mudahkan untuk kelanjutan dari pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi ini Ustadz ya. Sekaligus juga penutup mungkin dari intisari yang disampaikan pada kesempatan kali ini juga sebagai penutup kita bersama Ustadz. Fayatafadhal mashkur Ustadz. Barakallahu. Barakallahu. Nah, wa fiik barakallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yakini bahwa ketika kita semakin dekat dengan agama, semakin dekat dengan Quran, semakin dekat dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin kenal Allah Subhanahu Wa Taala, pasti semakin bahagia. Pasti, yakini itu. Ketika kita semakin jauh dari Allah, pasti semakin kelam hidup kita. Contohnya banyak. Contoh dalam kehidupan, apalagi kalau kita buka Al-Quran, sangat banyak sekali. Bagaimana Ashabul Kahfi yang tinggal di gua. Ini mereka adalah para pemuda, anak-anak pejabat pada saat itu, anak-anak pembesar kerajaan yang tokoh-tokoh ayah-ayah mereka ini adalah pembesar-pembesar. Kenapa Ashabul Kahfi ini dihukum padahal mereka bertauhid, sedangkan ayah-ayah mereka, negara mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran. Maka mereka terjaga. Ketika mereka pergi, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Maka kalian pergilah, berlindunglah ke dalam gua. Maka Tuhan kalian akan menebarkan rahmatnya kepada kalian. Mereka tinggalkan istana, mereka pergi ke gua. Logika apa yang bisa dipakai? Istana ditinggalkan, mereka pergi ke gua, yanshur lakum rabbukum min rahmati, kepada kalian, menebarkan rahmat kepada kalian dan akan memberikan petunjuk kepada kalian. Subhanallah ya ikhwatal iman, ini nikmat bagi seseorang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabar di dalam menjalani hidup dengan iman, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk istiqamah, berusaha ketika kita terkesandung dosa dan maksiat, ingat Allah, taubat, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha ketika mendapatkan nikmat, syukuri nikmat itu. Ketika diuji, tabah dan sabar, maka seseorang akan terus berada di dalam kebahagiaan di dalam hidupnya. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dianugerahi hati yang kenal Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dianugerahi perasaan rindu untuk berjumpa Allah dan nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Ana izin tutup Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Nah,